Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita, penciptaan dan pertumbuhan. Ya, ini kita sedang belajar prinsip-prinsip Tuhan. Ini sudah yang ke-6 ya. Dan kita selalu harus mengingat, kita mengambil ayat dari Roma 11 ayat 36. Ini suatu yang harus ya kita renungkan lah ya baik-baik. Roma 11 kita baca aja dulu supaya kita ingat selalu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita sudah melihat prinsipnya bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Tak ada sesuatu yang ada yang bukan dari Dia. Tuhan menciptakan atau memulai atau apapun istilahnya, itu semua dari Dia. Bahkan malapetaka, nasib mujur, nasib malang, ya, bahkan gelap, terang, semuanya berasal dari Dia dan oleh Dia. Artinya Dialah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa bergerak di luar Dia. Itu sebabnya Paulus bilang, kita ini ada, itu kepada orang yang belum bertobat itu. Kita ini ada, hidup, bergerak di dalam Dia. Karena memang ciptaan itu di dalam Dia. Bukan Tuhan yang diam di alam semesta ini, tapi alam semesta ini yang diam di dalam Dia. Kemudian semuanya itu kembali berpulang kepada Dia. Artinya untuk kemuliaannya. Kita sudah pernah ingat saudara itu, kehidupan itu seperti putaran, segala sesuatu mulai dari Dia, berputar oleh sebab Dia, dan kembali kepada Dia untuk kemuliaannya. Tapi ada suatu kemajuan. Seperti anak yang hilang itu, tadinya nggak terlalu mengenal bapaknya, ketika dia keluar, dia mengenal bapaknya lebih baik, terutama kasihnya ya. Kemudian kita sudah tahu juga prinsip bahwa segala sesuatu mulainya dari benih. Bapa di sorga tidak pernah bekerja sim salabim ya, menciptakan segala sesuatu dengan sim salabim, abrakadabra, nggak ada. Yang instan itu nggak ada ya. Jadi segala sesuatu mulai dari benih atau buah sulung ya. Kita sudah pelajari ini. Dan kemudian ya termasuk ya, langit dan bumi ini ketika diciptakan tidak langsung jadi. Seperti banyak teolog itu merasa Kejadian 1 ayat 1 langit bumi sudah sempurna, kemudian ayat 2-nya menjadi kosong, gelap ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Itu enggak begitu. Itu kadang-kadang ada pemberontakan iblis. Akhirnya Tuhan menghukum, kemudian ayat berikutnya Tuhan memulihkan. Bukan begitu. Itu cerita dongeng gitu. Yang benar adalah Kejadian 1 ayat 1, in the beginning. Itu Bereshit, itu artinya in the first fruit, dalam buah sulung. Langit dan bumi itu ada, diciptakan. Buah sulung ya. Apa yang buah sulungnya? Ayat 2 dijelaskan. Langit belum berbentuk, gelap gulita. Roh Allah, roh Elohim mengerangi. Kemudian daripada disebabkan oleh raman daripada roh Elohim, atau oleh sebab Dia penyebabnya, lahirlah terang dan akhir penciptaan itu yang 6 hari. Termasuk manusia. Jadi ini sudah kita pelajari ya, Toledot ya, atau origin, mulainya dari langit dan bumi. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas bahwa benih harus mati. Nah ini dia, ini prinsip Tuhan ini ya ajaib ya, jalan-jalannya ajaib. Saudara dan saya kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, kita harus memahami, berusaha memahami ya, apa yang prinsip-prinsip apa yang
mengatur cara kerjanya supaya kita bisa bekerja sama nanti ya bersama dengan Tuhan. Benih harus mati. Ya, udah segala sesuatu dari benih pun harus mati. Yesus bilang, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu bijinya. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Jadi dalam proses untuk dia dari buah sulung, kemudian proses, kemudian dapat hasil, untuk ini perlu mati. Ya, Yesus mati di kayu salib, yang akhirnya dia mati, bangkit, turun, dia memberikan roh, menjadi roh memberi hidup. Nanti kita lihat. Oke, kemudian kita akan masuk hari ini kepada langsunglah toledotnya Yesus. Nah, ini jarang emang dibahas ya, generasi Yesus ya. Kemarin kita sudah bahas yang lalu-lalu itu, toledot itu origin ya, atau generasi. Itu di kitab Kejadian ada 10 ya, 10 generasi. Itu kita nggak bahas satu-satu ya, kita hanya singgung aja langit dan bumi ya. Coba kalau kita lihat di situ ada 10, ada toledot langit bumi, ada Adam, ada toledot Nuh, ada toledot anak-anak Nuh, ada toledot Sem, ada toledot Terah, ya, Ismail, Ishak, Esau, Yakub. Ya, Abraham kita singgung sedikit tadi sih, ya. Tapi sekarang kita mau masuk ini kepada toledot Yesus atau generasi Yesus ya. Nanti kita melihat silsilah ya, kalau di perjanjian baru ini kita akan melihat di Matius pasal 1. Kitab silsilah ayat 1 saya baca ya. Ini pakai coba dua versi dulu ya. Matius 1 ayat 1 ya. Nih coba kita lihat dulu terjemahan ini apa ini ya. Matius 1 ayat 1 LAI ya. LAI. Inilah silsilah. Oh, ini sama ya. Kitab silsilah Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat dulu bahwa Yesus itu tentu kita tahu ya tidak menikah ya. Dan dia tapi punya keturunan. Nah, makanya kita melihat dulu bagaimana ini. Kalau kita sudah bahas, sudah sempat singgung itu Yesaya 53 ya, Yesaya 53:10 yang berbicara tentang Yesus itu. Yesaya 53 ayat 10. Ini sebenarnya nubuat tentang Mesias ya, tapi di sini lengkap semuanya apanya? Ceritanya ini. Yesaya 53 ayat 10 dibilang di sini begini, ini saya baca LAI. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini artinya Bapa di sorga berkehendak meremukkan Yesus itu dengan kesakitan. Kemudian apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia atau Yesus akan melihat keturunannya. Nah, terjemahannya di sini keturunannya. Dikatakan umurnya akan lanjut. Yang kedua, ketiga, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Coba dulu kita melihat yang apa? ILT dulu ya. Yesaya 53:10. Begini kalau ILT. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit, sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penghapus salah, dia akan melihat benihnya. Ini jadi keturunannya atau benihnya ini berasal dari istilah Ibrani Jera. Jera itu bisa benih, bisa keturunan, ya, offspring atau posterity, itu keturunan ya, generasi, mirip itu ya, toledot itu sama itu ya. Ya. Jadi kalau dia sudah nanti dia menyerahkan ya dirinya ya sebagai persembahan penghapus salah, nanti dia akan melihat keturunannya atau generasinya atau silsilahnya atau benihnya ya. Yesus akan melihat itu ya, itu satu. Yang kedua, dia akan memperpanjang hari-harinya. Artinya ministry Yesus apa yang dikerjakan itu dikerjakan oleh benih-benih, oleh keturunannya itu. Kita tahu dia memilih 12 orang itu kan. Dari 12 inilah menyebar. Nah, nanti kemudian ada lagi yang kita mau ungkapkan itu. Dan lihat dalam tangannya kehendak Yahweh berhasil ya. Jadi Bapak Saudara, ini
ini luar biasa ya. Saya melihat begini, pelayanan itu atau orang yang sukses lah secara umum lah ya. Bagi saya orang yang Yesus itu orang yang sangat sukses. Kenapa? Karena 3 hal itu tadi. Dia melihat benihnya, dia punya keturunan spiritual ya keturunannya itu. Kedua, dia memperpanjang hari-harinya melalui keturunannya itu. Ketiga, kehendak Yahweh digenapi dalam dirinya. Kalau saudara dan saya mau mengikuti prinsip Tuhan ini, prinsip suksesnya Tuhan, kita mesti mengikuti. Tapi dengan syarat, jikalau biji gandum jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu, nggak punya keturunan. Nah, ini saya nggak bicara jasmani ya, jangan salah ya. Karena ada hamba Tuhan yang punya, ya saya salah satu hamba Tuhan yang sering saya kutip sebut itu Watchman nih. Dia nggak punya keturunan secara jasmani. Tapi ministrinya bahkan sampai saat ini bisa berasa. Ya. Karena dia hidup tahun 1901 dia kayaknya lahirnya. 1920-an lah dia mulai pelayanan itu. 1920 sampai sekarang udah 100 tahun. Buku-bukunya menyebar ke seluruh dunia, diterjemahkan ke banyak bahasa. Ini karena dia nggak punya keturunan, tapi dia punya keturunan spiritual. Nah, jadi kalau saya bicara keturunan, ini jangan langsung berpikir dulu keturunan jasmani. Ya sangat indah kalau keturunan jasmani itulah juga menjadi keturunan spiritual kita. Kayak saya sekarang dengan bantuan istri punya 3 anak. Saya berharap dan saya percaya pasti terjadi sesuai janji Tuhan bahwa anak cucu saya nanti kelak mereka akan meneruskan ministry ini. Entah ini dibikin buku, disebarkan, diterjemahkan, dan sebagainya. Ya, saya nanti akan tanamkan sama mereka itu anak cucu. Karena itulah sukses. Pertama, melihat benihnya, melihat keturunan, punya keturunan spiritual ya, yang akan memperpanjang hari-hari kita, hari-hari pelayanan, ya, hari-hari dampak dan sebagainya semuanya itu ya. Kemudian yang ketiga, kehendak Yahweh, kehendak Tuhan digenapi atau terlaksana. Jadi soal popularitas ya, keterkenalan ya, dipuji-puji orang itu nggak masuk dalam kriteria sukses Alkitab maupun sukses yang saya pegang saat ini. Dan tidak terkenal juga di dalam dunia kekristenan tidak apa-apa, bahkan dicaci maki pun tidak apa-apa, dianggap sesat pun tidak apa-apa itu. Yang penting kita mati kayak Yesus ya. Kemudian kita melihat keturunan kita spiritual, kita melihat memperpanjang hari-hari kita, kehendak Yahweh terlaksana. Jadi konsep kita juga tentang sukses itu beda, tentang pelayanan beda kalau kita mengerti prinsip Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa keturunan Yesus itu sebenarnya? Nah di kitab Matius ini dibukakan siapa keturunan Yesus itu, ya generasi Yesus itu. Mari kita lihat ini nggak usah kita baca begini ceritanya ini. Intinya ya, dibilang di sini, ini kejadian Matius 1 ini silsilah ya Abraham memperanakan. Nah ayat 17 itu begini, ini saya pakai ILT ya. Jadi, ini kesimpulannya ya. Setelah dia pasal 2 ayat 2 sampai 16 urut sampai Yesus itu. Kemudian dia bilang gini, jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Satu ya. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel juga ada 14 generasi. Dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, enggak dibilang sampai Yesus. Sampai Kristus ada 14 generasi. Nah, kalau kita lihat di ayat bagian terakhir ini generasi Yesus, jadi kalau dihitung ya, 1 Abraham sampai Daud 14. Daud sampai pembuangan 14. Jadi itu sudah 28. Tambah lagi dari pembuangan itu sampai Kristus ya. Sampai Kristus. Saya ulangi lagi, sampai Kristus itu 14 juga. Jadi
Kristus itu generasi yang ke-42. Kalau dihitung ya, kan 14 kali 3 itu kan 42. Dari Abraham ya, hitungannya ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Yesus itu keturunan yang keberapa? Ya. Lihat di sini ya, kalau dari Yakub memperanakan Yusuf, Maria dialah dialah Yesus yang disebut Kristus dilahirkan. Kalau dihitung ini, Yesus yang disebut Kristus yang dilahirkan ini, kalau dihitung itu enggak 42. Saya hitung ini, coba ini. Ya. Jadi enggak 42, Yesus itu yang ke-41. Ya. Jadi ada di bawahnya lagi yang adalah Kristus. Jadi keturunannya ya di Abraham itu ya, terus Daud 14, terus Daud itu sampai pembuangan 14, dari pembuangan sampai Yesus itu 13. Kemudian ada satu lagi keturunan Yesus, itulah Kristus yang ke-14 itu. Jadi Yesus punya generasi, punya keturunan, punya anak rohani tentunya ya, adalah Kristus itu. Nah, siapa Kristus? Nah, inilah Kristus yang dimaksud, bukan Kristus itu. Kristus itu kan bukan nama. Kristus itu yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yang menjadi keturunan Yesus? Iya, para pemenang itu, buah sulung. Yang nanti akan tampil. Kita inilah yang kalau memang kita yakin, memang kita dipilih Tuhan, kita ini buah sulung. Ya, kita ini keturunan Yesus yang akan tampil di akhir zaman. Di Roma 8 itu akan dibilang situ. Ya, saya sering coba baca itu ya. Manifestasi putra-putra Elohim, manifestasi daripada buah sulung itu, manifestasi daripada Kristus pemenang itu. Kristus pemenang ya. Jadi gini, ini biji gandum. Saya ulang. Biji gandum satu, cuma Yesus. Ya. Ketika dia mati, bangkit, jadi banyak. Nah, cuman banyaknya ini dia menjadi roh pemberi hidup ya, life giving spirit. Dia berikan hidupnya ini 2000 tahun ini ya. Dan kita tahu ceritanya tubuh Kristus ini hancur, jatuh dia. Ya, gereja pecah menjadi ribuan denominasi. Tapi Tuhan panggil para pemenang. Ada para pemenang di tiap zaman itu. Yang nanti akan dikumpulkan itulah buah sulung. Ya. Yang akan tampil di akhir zaman. Coba dulu kita lihat Roma dulu pasal 8 ya. Karena konsep-konsep kedatangan Tuhan kita diangkat ke angkasa itu ngawur ya. Ngaco alias ngawurnya habis gitu. Saya udah bicara, saya tahu. Bahkan sejarahnya pun saya tahu dari mana. Ya. Coba dulu kita lihat dulu ya. Roma pasal 8 ini ya. Ini ayat yang tampilnya buah sulung. Tampilnya Kristus di akhir zaman itu. Untuk membebaskan segala namanya buah sulung ya. Untuk dia akan nanti menghasilkan buah-buah berikut. Coba dulu. Roma 8. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan, bahkan sekarang ini seluruh makhluk menantikan saat ini anak-anak Allah dinyatakan tuh, inilah dia sons of God, the manifestation of the sons of God. Tampilnya buah sulung, tampilnya Kristus pemenang di akhir zaman itu, ketika Tuhan datang itu. Ditampilkanlah inilah dia buah sulung. Ini Yesus yang biji gandum yang satu itu. Inilah yang biji gandum yang banyak, yang sudah menghasilkan jadi banyak. Tapi nggak cuma di sini berhenti, karena semua makhluk baca di Roma 8 tuh, seluruh makhluk akan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan Sons of God. Artinya Sons of God ini berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja menurut aturan Melkisedek. Besok deh kita bahas itu ya. Nggak usah kita bahas sekarang. Pokoknya yang penting Yesus sebagai benih punya keturunan, punya silsilah, punya generasi, ya akan tampil di akhir zaman. Apa? Siapa namanya ini? Kristus. Artinya yang diurapi ya, korporat, gereja pemenang itu ya. Ini dia Kristus ini. Atau Sons of God, apapun terserah lah saudaraku ya. Yang penting kita ngerti. Tapi enggak semua orang Kristen ya. Ini jangan salah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Karena dalam cerita tentang tubuh Kristus itu saya sudah banyak bicara tuh. Banyak yang berjatuhan.
berjatuhan. Dari perumpamannya ketahuan ya. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, semuanya orang Kristen itu. Talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5, semuanya orang Kristen ya. Perumpamaan penabur itu ada yang tanahnya yang nolak itu ya, itu bukan Kristen. Tapi yang kedua yang berbatu itu orang Kristen. Karena dia nerima firman, bertumbuh dia, hanya karena tipis nggak berakar mati. Kemudian yang semaduri, bertumbuh dia, tapi dijepit oleh kekhawatiran, kenikmatan hidup, kekayaan, mati. Jadi ada orang Kristen yang gagal itu ada. Di Matius 7 juga pasal 21 yang saya bilang Kristen yang lahir baru loh ya. Dan saudara jangan pikir yang lahir baru itu ya hamba-hamba Tuhan yang nggak terkenal, enggak, yang terkenal bahkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari terakhir kata Tuhan Yesus, aku akan terus terang. Sekarang belum terus terang Yesusnya. Belum. Dia belum kasih tahu mana lalang, mana gandum. Mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, belum. Sekarang ini semuanya dalam dunia kekristenan ini yang bengkok ini. Yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus. Yang kelihatan hamba Tuhan, ternyata hamba Mamon. Nanti kita lihat. Nggak lama pasti akan karena kita bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Matius 7 itu bilang pada waktu itu akan terserang. Mereka bilang ini, aku akan membuat demi namamu. 1. Allah melakukan banyak mujizat demi namamu. 2. Ya. Ini lagi berbuat bikin mujizat ya. Melakukan banyak mujizat ya. Itu kan pastilah hamba-hamba Tuhan yang terkenal loh dalam dunia kekristenan. Pasti saya menduga itu Matius 7 ayat 21, 23 itu bukan hamba Tuhan, bukan orang Kristen biasa. Barangkali dia penginjil terkenal, pengkhotbah KKR, ya, yang bikin banyak mujizat, ya bernubuat, mengusir setan, bikin mujizat. Tapi Tuhan terus terang, aku nggak kenal kamu. Jangan kaget, jangan kaget. Lebih bagus sekarang ini diberitakan, ya, supaya kita kalau kita dipilih Tuhan, kita akan ditampilkan. Bukan kuat gagah kita, bukan. Karena kita dipilih Tuhan itu aja. Kita ini nggak ada bedanya dengan orang, sama aja lah. Namanya manusia berdosa dan tadinya sama aja lah. Bahkan kalau saya pun mengaku dengan jujur ini, kalau saya dikategorikan orang berdosa nih, saya paling bawah kali. Paling brengsek gitu. Tapi Tuhan pilih. Kita akan ditampilkan. Bukan hanya dipanggil aja ya. Karena banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau kita dipilih, pasti kita tampil. Cepat atau lambat, gandum itu kelihatan. Ya. Puji Tuhan lah. Itulah Kristus, itulah keturunan Yesus. Besok kita sambung di sini ya. Kristus ini siapa ini ya? Lebih jelas. Dalam hal imam dan raja itu. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas sekarang ini, bahwa Yesus punya keturunan. Keturunannya adalah Kristus. Yaitu Kristus pemenang. Yang dipanggil. Bukan hanya yang dipilih, bukan hanya yang dipanggil. Ya, oke lah. Puji Tuhan, besok kita sambung. Haleluya. Amin.